Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Di sini kami akan menghadirkan kabar-kabar terbaru untuk Anda. Berikut kabar selengkapnya. Baik pemirsa, yang pertama terdapat kenaikan harga buah-buahan di pasaran. Menjelang tahun baru, harga buah-buahan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan para pelaku UMKM harus merogoh kocek lebih untuk modal usahanya. Bagaimana hal ini dapat berdampak kepada pelaku UMKM dan juga konsumen? Kami akan bahas lebih lanjut bersama tim liputan kami Anissa yang sudah berada di lokasi. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Akhirnya. Sekarang saya sudah di toko penjualan jus buah. Saat ini saya sudah dengan narasumber yang bernama Ibu Wahyuni, yang merupakan salah satu penjual jus buah. Baik, apa yang menurut Anda menjadi penyebab utama masalah ekonomi di sektor penjualan jus buah? Yang menjadi penyebab utama ekonomi itu kadang harga buah yang mahal. Sedangkan kita kan menjualnya harganya relatif murah. Kadang itu menjadi salah satu kendalanya. Ya, terus yang selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi masalah ekonomi tersebut? Ya, dengan mencari buah yang bagus tapi dengan harga yang agak miring, mungkin itu menjadi salah satu trik kita untuk menjual jus bermurah. Ya. Nah, yang terakhir Ibu, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk menghadapi kenaikan biaya operasional menjelang Natal dan Tahun Baru? Strategi khususnya itu sebenarnya tidak ada. Yang terpenting kita jualnya ya tetap sama dengan kualitas yang sama. Ya mungkin nanti pembelinya akan datang dengan sendirinya. Mungkin karena harganya lebih murah dibanding yang lainnya, itu bisa menjadi strategi kita. Sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, kembali ke Agnia dan Heba. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang besar bagi berbagai sektor, termasuk UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset secara drastis karena perubahan pola konsumsi masyarakat dan pembatasan mobilitas. Namun, di balik tantangan tersebut, tidak sedikit pelaku UMKM yang sudah beradaptasi menggunakan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk info selengkapnya, mari simak laporan dari rekan kami di lapangan. Wahyu, silahkan. Kembali lagi dengan saya, Wahyu sebagai reporter di sini. Ini dengan Bapak Erik di sini sebagai salah satu pemilik usaha di Sragen. Di sini saya mau bertanya, bagaimana kondisi usaha Anda selama masa pandemi COVID-19? Apakah ada perubahan signifikan dalam penjualan? Yang jelas untuk sisi usaha sangat-sangat drastis, turun drastis. Jadi kita tidak dalam hal usaha saja yang turun, tapi kita juga menjaga keselamatan diri juga, keselamatan keluarga, juga keselamatan pelanggan. Jadi waktu itu usaha pas waktu buka tapi nggak ada yang beli. Oh, berarti pas jual tapi tidak ada yang beli? Itu kan kita kan estek ya, kita kan bukan estek ya. Jadi estek itu pas waktu ada yang beli atau ada yang beli gitu, ada 3 orang berkerumun misalnya ya. Ada satu PT lewat itu suruh bubar. Jadi kita nunggu pembeli datang, tapi pas pembeli datang disuruh bubar sama satpol PP. Ya memang kondisi waktu itu memang, bahkan untuk itu waktu hampir seperti lockdown, ini enggak lockdown, tapi ya memang kita jaga keselamatan diri juga, keluarga juga, tapi gimana? Selain itu mau berkembang pun juga sulit. Jadi kita estek itu kita jual, kita promosikan lewat Facebook, lewat WA juga online. Terus lagi itu kita juga buat usaha sampingan, kita buat sambal. Oh, Jadi justru waktu itu malah sambal pecel yang sebagai penopang dari estek ini kan, karena memang turun. Jadi selain estek kan kita juga jualan warung ya, warung sama sekali sepi ya. Kita di depan rumah sakit, tapi yang datang di rumah sakit itu justru yang kena COVID. Jadi
kan nggak boleh dijemur sama sekali, nggak ada yang beli. Ya pendapat penghasilan turun tuh bahkan sampai 95% ya. Berarti secara intinya penghasilannya turun gitu Pak? Jelas 95% turun. Jadi 5% itu aja kita bahkan mengangkat semua karyawan, bahkan semua nggak punya karyawan sama sekali. Jadi memang keadaan sangat berat. Terus kita tadi diversifikasi usahanya kita online, jadi buat sambal pecel terus dijual ke, kita buka ke all shop itu, Shopee, Tokopedia, bahkan kita ngiklan di Facebook, kita ngiklan ya alhamdulillah, bahkan sampai di endorse sama itu Denny Siregar. Denny Siregar itu juga di endorse. Ya alhamdulillah waktu Denny Siregar endorse itu malah justru rame, bahkan kita penjualan sampai ke luar negeri saat itu. Ya. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk mempertahankan usaha ini selama masa pandemi? Kalau usaha itu kita memang bisanya cuma bertahan pun kita waktu itu kan kita nggak tahu karena recovery-nya kapan, kita itu cuma ya terasa Ya, soalnya kan tidak pasti. nah, setelah berangsur-angsur sudah dilepas untuk sistem lockdownnya, ada pasien boleh dijenguk dan rumah sakit sudah tidak membuat ruang isolasi awal, mulai kantin dan ekspres sudah mulai rame, dan kita agak disibukkan lagi sama warung sama yang di kantin. Justru untuk online-nya, sambalnya mulai berkurang, karena memang kesibukannya sudah dialihkan lagi. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, setelah masa pandemi berakhir, apakah Anda melihat perubahan perilaku konsumen atau tren yang berbeda dalam penjualan es teh? Jelas sangat berbeda. Kalau dulu itu es teh itu kita jualnya apa eneng, apa adanya ya. Sekarang dengan adanya perilaku pandemi, konsumen itu cari yang satu lebih higienis, semua lebih tertutup, dan dalam segi penjualan kita memang harus kita utamakan satu higienis, karena memang ada COVID nggak ada COVID, pola perilaku 2 tahun itu untuk hidup secara higienis, utamakan kesehatan itu ternyata berpengaruh pada konsumen. Kita utamakan kesehatan. Oke. Itu ya. Terima kasih Pak untuk materinya. Baik, terima kasih dari saya. Kembali lagi ke house. Demikianlah rangkaian berita yang telah kami sajikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah mengikuti Fokus Berita untuk mendapatkan berita terkini dan terpercaya. Saya Heparia Lirik Sakina dan rekan saya mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.